Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wa syukru lillahi haqqa syukrih, wassalatu wassalamu ala rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar washolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita mulai kajian ini dengan bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahman dan rahimnya, curahan kasih dan sayangnya kepada kita semuanya. Kepada kita diberikan kesehatan, sebuah nikmat yang paling tinggi, sehingga dengan kesehatan itu dibarengi dengan kesempatan yang masih Allah berikan, kita dapat mengisi hari-hari kita dengan ibadah sebagai tugas utama dan pertama yang Allah bebankan dan berikan kepada kita manusia. Salawat teriring salam selalu kita persembahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat ini kita juga bersyukur kepada Allah. Allah telah mengutus seorang manusia pilihan untuk menyampaikan risalahnya, untuk mengajarkan kepada manusia bahwa Allah itu adalah Tuhan yang berhak disembah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menunaikan amanah itu, melaksanakan amanah yang Allah titipkan kepadanya, menyampaikan ajaran ini, memberikan contoh akhlak yang mulia, mensucikan hati, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada kita Alkitab, Al-Quran, firman Allah, kemudian hikmah, sunnah-sunnah Nabi sebagai penjelasan daripada Al-Quran yang Allah turunkan. Dengan bersalawat kita bersyukur. Kita orang yang tahu berterima kasih bahwa beliau sudah berjuang dengan perjuangan yang tiada hingga, dan beliau sangat mencintai kita sampai waktu terakhir dari kehidupannya. Di akhir kehidupannya ia tetap ingat, ummati ummati, umatku umatku. Jangan lupa salat. Yang diingat umatnya, yang diingat kita semua. Maka salawat menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah, terima kasih kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, baru saja kita melewati momentum haji dan kurban.
hari raya yang baru saja kita lewati, hari raya haji yang berhubungan dengan pelaksanaan haji. Sebagian saudara kita yang diberikan kemampuan, yang terpusat di Makkah, di Arafah, di Muzdalifah, dan di Mina. Nah, rangkaian ibadah itu sudah selesai. Yang belum ke Madinah, nunggu waktu untuk pergi ke Madinah. Yang kloter pertama ke Madinah, sekarang sudah siap-siap untuk pulang. Kita doakan mudah-mudahan mereka para hujjaj menjadi haji yang mabrur. Kemudian hari raya itu juga disebut dengan hari raya kurban. Kita yang tidak melaksanakan ibadah haji disunnahkan dengan sunnah muakkadah untuk menyembelih hewan kurban. Yang disembelih apa? Ada kambing, domba, kibas, kemudian padadannya, sapi, kerbau, unta. Nah, kalau kambing itu untuk satu orang, kemudian yang lain-lainnya itu untuk tujuh orang. Mana yang lebih utama? Kalau kita lihat dari apa yang dilakukan oleh riwayat itu, pada saat Nabi Ibrahim ingin menyembelih anaknya, digantikan dengan bizibhin azim, sembelihan yang besar, kambing. Nah, maka di dalam dialog-dialog fikih para ulama, seandainya ada binatang yang lebih mulia dari kambing, maka yang disembelih itu binatang itu. Tetapi pada saat Ibrahim menyembelih anaknya, diganti oleh Allah dengan bidzibhin azim, yaitu domba yang segar, yang gemuk. Dan Nabi SAW juga pada saat berkorban dengan 2 ekor kambing. Nah, mungkin saat itu kemampuannya kambing. Nah, di dalam kitab fikih yang namanya fikih itu, nah, ulama-ulama Arab itu di dalam fatwanya tidak ada bicara tentang patungan. Jadi yang namanya sapi, kemudian kerbau, onta itu untuk 7 orang. Nah, tetapi kemudian muncul penjelasan tentang patungan itu karena ada pertanyaan dari ulama-ulama tanah Jawi. Kayak apa kalau kambing 1 orang? Nah, kalau selainnya itu 7 orang, sedangkan kemampuan terbatas, kayak apa kalau patungan? Nah, itu muncul fikih yang 7 orang itu bisa bersama-sama, padahal asalnya untuk 7 orang, itu asalnya umumnya seperti itu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, kalau menilik daripada sejarah kurban, ini secara tegas di dalam Al-Quran diceritakan bahwasanya Nabi Ibrahim ini bermimpi, sebagaimana dikemukakan, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam tidurku, di dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelihmu.
Kemudian Nabiullah Ibrahim bertanya, "Fanzur madza tara?" Bagaimana pendapatmu tentang itu? Nah, kemudian dijawab oleh Ismail, "Ya abatif alma tu'mar." Wahai ayah yang kucintai, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nanti engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Nah, itu tegas di dalam Al-Qur'an. Nah, namun di dalam referensi kitab-kitab ini untuk perlu juga kita ketahui bahwa ada latar belakang ataupun sejarah korban ini, yaitu malaikat Jibril. Ini dalam kitab Al-Hikam, ya, malaikat Jibril diturunkan dalam wujud manusia. Dalam wujud manusia. Kemudian terjadilah dialog antara malaikat Jibril yang berwujud manusia ini dengan Ibrahim. Kata malaikat Jibril, minta kambing ikam. Maka diberikanlah oleh Ibrahim. Imbah itu lagi diberi pulang oleh Ibrahim. Minta lagi, diberi lagi. Sehingga kemudian muncul pernyataan Ibrahim, jangankan kambing, mun aku beisi anak, ikam minta anak kugin untuk dikorbankan, pasti akan kuberikan. Nah, ini dalam cerita Al-Hikam. Jadi memang ini ada sambungannya. Memang Ibrahim ini tidak punya anak. Dari perkawinannya dengan istrinya Sarah sampai di usia tuanya Nabiullah Ibrahim belum punya anak. Sehingga kemudian ia menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Hajar. Nah, kemudian Allah mengaruniakan kepadanya seorang anak yang bernama Ismail. Pada saat itu usia Ibrahim sudah tidak muda lagi. Jadi anak sudah tua. Nah, ini kalau kita bicara kayak ini bicara tentang kekuasaan Allah. Ya. Allah kuasa menciptakan Adam dari turab. Allah kuasa menciptakan Isa tanpa seorang ayah. Nah, ini bicara kekuasaan. Jadi kalau sudah bicara kekuasaan, ingat-ingat kejadian-kejadian luar biasa yang seperti itu. Semuanya kecil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah membangkitkan tulang belulang yang sudah hancur lebur ditiup angin dengan sangat mudahnya. Allazi ansha'aha awwala marrah, yang akan membangkitkan, yang menciptakan pada kali pertama dari tidak ada menjadi ada. Kalau hanya sekedar mengumpulkan tulang belulang yang berserakan yang ditiup angin, itu sangat mudah. Kembali lagi kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Ibrahim
diberikan karunia anak ini dalam usia yang sudah tua. Nah kemudian ini Allah uji, diminta Ibrahim untuk membawa istri dan anaknya ke satu tempat yang tidak ada harapan penghidupan. Nabi Ibrahim itu tinggal di Kanaan, kemudian diperintahkan untuk pergi ke suatu tempat yang tidak ada penghidupan. Kenapa? Karena memang tanah tandus, kering, kerontang. Sampai di sana, kemudian diperintahkan kepada Ibrahim untuk meninggalkan istri dan anaknya itu. Pada saat Ibrahim hendak meninggalkan, ya tentu saja sebagai seorang istri sedih. Tapi pada saat itu Hajar juga seorang perempuan yang luar biasa. Ia tanyakan kepada Ibrahim, dan Ibrahim mengatakan ini adalah perintah Allah. Pada saat dikatakan ini perintah Allah, Hajar pun kemudian taat tanpa reserve sebagaimana suaminya seorang yang penuh dengan ketaatan kepada Allah. Ditinggalkan di tempat itu, tidak ada penghidupan, bahkan air pun tidak ada. Disitulah terjadi cerita Siti Hajar berlari-lari dari Bukit Safa ke Marwah. Untuk apa? Untuk memberi makan, memberi minum, untuk menghilangkan haus dan dahaga yang diderita oleh anaknya. Dari Safa ke Marwah, dari Safa ke Marwah. Kemudian setelah itu terakhir Ismail dengan hentakan kakinya keluarlah air, dan air itu kemudian terkumpul dengan ungkapan zummi zummi, dan dari saat itu mata air Zam-Zam tidak pernah kering. Ditinggalkan 2 orang, tapi kemudian karena ada air, di situ ada penghidupan. Datanglah burung-burung untuk menghilangkan hausnya juga. Kemudian kapilah-kapilah yang melakukan perjalanan dari Yaman ke Syam melihat itu, kemudian mereka datang. Disitulah terjadinya permulaan kehidupan di Makkatal Mukarramah. Nah jamaah yang dimuliakan Allah, Ibrahim pulang. Kemudian setelah itu dengan istrinya yang pertama lahir Ishak. Kemudian Ibrahim juga mempunyai seorang istri yang darinya lahir nanti keturunannya, yaitu Nabi Shu'aib yang berdakwah di Madian. Setelah beberapa tahun, Ibrahim diperintahkan untuk menengok istri dan anaknya. Setelah bertemu kepada Ibrahim, diperintahkan sebagaimana perintah yang termaktub di dalam Al-Quran itu. Nah, kemudian di dalam Al-Hikam ada juga cerita. Nah, Al-Hikam ini dikarang oleh seorang sufi. Nah, jadi Ibnu Athaillah. Kemudian kalau Fususul Hikam oleh Ibnu Arabi, diceritakan bahwa di dalam alam malakut yaitu antara mimpi alam sana, terjadi dialog antara Allah dengan Nabiullah Ibrahim. Kata Allah, manusia ini sudah kuciptakan, ku beri nikmat, ku beri rezeki, kebutuhannya kupenuhi. Tetapi manusia ini banyak yang ingkar. Ku suruh menyembah aku, yang disembah yang lain. Kemudian dalam kehidupannya banyak maksiat, berzina,
minum khamar, berjudi, saling membunuh. Lalu apa kata Ibrahim? Udah, beri azab saja kepada mereka, timpakan azab saja kepada mereka. Nah, ini percakapan alam malakut yang terdapat di dalam Al-Hikam dan Fususul Hikam. Nah, kitab-kitab kayak ini kitab-kitab yang begitu ya, tapi ini memberikan gambaran. Lalu pada saat Ibrahim diminta untuk menyembelih anaknya, apa kata Ibrahim? Ya Allah, ini anakku, ini samratu fuadi, ini adalah buah hatiku, anak yang sangat kucintai, yang kudapatkan dari doa demi doa, dengan tetesan air mata yang kau berikan. Sudah usiaku sudah sangat tua, kenapa anak yang kucintai kau minta untuk kukorbankan? Lalu kata Allah, Ibrahim, bukankah dulu kamu meminta kepadaku untuk memberikan azab kepada orang-orang yang ingkar itu? Kamu tahu ndak, manusia itu ciptaanku. Enak aja kamu nyuruh saya untuk langsung mengazab. Nah, aku cinta kepada ciptaanku. Jadi kita ini dicintai oleh Allah. Allah cinta kepada kita. Nah, jadi kitab-kitab yang kayak itu perlu juga dipahami dengan pendekatan yang lebih substansial. Jadi jangan hanya sekedar wah ini nih hadis dhaif, hadis maudhu. Jadi tapi harus ditangkap penjelasannya, bahwa Allah itu cinta kepada kita, cintanya Masya Allah. Makanya disitulah menjawab orang yang tidak beriman, yang kafir dan sebagainya itu masih diberikan nikmat karena Allah cinta, diberikan kesempatan. Ikam gue suruh menyembelih anak, jadi ikam anak ikam. Tahulah manusia itu semuanya ciptaanku. Nah, maka aku cinta kepada ciptaanku. Nah, sejak saat itu maka Ibrahim berubah sikapnya menjadi seorang pencinta. Nah, seorang pencinta, jadi mencintai sesama manusia. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks ini maka kita orang Islam ini hendaknya saling mencintai dengan semua manusia, apalagi dengan sesama muslim. Dalam konteks ibadah jangan bid'ah membid'ahkan. Kalaupun ada yang tidak sesuai, dakwahi dengan cara yang penuh dengan cinta. Penuh dengan cinta. Ini yang ada ini, coba kita lihat di TikTok, di mana-mana itu, antara, mohon maaf, ustadz satu dengan ustadz yang lainnya saling menghakimi, kemudian membid'ahkan. Kalau sudah bid'ah sesat, kalau sudah sesat masuk neraka. Nyaman banget menyuruh orang masuk neraka, padahal Allah menciptakan surga itu seluas langit dan bumi. Hendak seluruh manusia ini hendak, jika memang ditentukan oleh Allah semuanya bisa, tapi diberikan kebebasan, kemudian diberikan kesempatan dengan cinta dan kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Nah, jadi kita ini dikasihi oleh Allah, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, maka kalau diberikan kesempatan, ya Allah, Allah masih sayang lawan aku nih. Aku ini banyak dosa tapi masih hidup. Aku ini masih banyak dosa tapi aku masih sehat. Nah, aku diberi kesempatan. Maka kesempatanku oh iya, aku disuruh beribadah, aku disuruh taat, aku disuruh baik. Kita ini disuruh baik. Wa ahsin kama ahsanallah ilaik. Berbuat baiklah kamu karena Allah sudah berbuat baik kepadamu. Jadi berbuat baik. Bahkan kalau dalam pendekatan ihsan, bahkan kepada orang yang jahat kepadamu. Nah, karena kalau dalam pendekatan fikih, orang jahat balas jahat boleh.
Tapi kalau dalam pendekatan ihsan, lawan orang jahat kalau bisa berbuat baik, nah ini tapi ini berat, ya berat, nyaman memandirakan, tapi perlu disampaikan. Jadi korban itu mengajarkan yang demikian. Nah ini pendekatan-pendekatan cerita-cerita yang seperti ini barangkali jarang diangkat. Ya. Kemudian juga kalau dalam pendekatan fikih yang namanya korban itu kambing, sapi. Tapi kalau kita baca dalam riwayat Ibnu Abbas itu setiap tanggal 10 itu beliau menyembelih ayam. Nah, bisa mendengar kisahnya. Ada suah berkorban kah itu? Kada. Tapi udhiyah menyembelih. Kalau kurban ujar Nabi kambing, kemudian tapi kalau misalnya sampean nang kada ada baduit, kada kawa menyembelih kambing, kada kawa umpat baurunan menyembelih sapi, lalu kada menyembelih sama sekali. Lalu muncul sifat tomak pada saat kada diberi kupon ribut lawan panitia. Nah, kenapa itu? Karena sifat tomak. Hilangkan sifat tomak di dalam diri ini. Nah, bila sudah urusan minta bagian paling berdahulu, itu orang tomak. Nah, karena apa? Karena pada saat belajar sekolah dulu diajari perkalian aja. Nang diajari mengalih aja terus, membaginya jarang. Nah ini sifat tomak. Nah lalu kalau dilihat dalam riwayat Ibnu Abbas tanggal 10 itu sidin menyembelih ayam. Artinya karena kada berduit menyembelih ayam. Supaya apa? Supaya hari itu yaumul akli wasyurbi, hari bermakan-makan lawan berminum-minum. Supaya kalau kada dapat kupon, kada ribut, kada ada tomak. Aku kenapa belum dapat di masjid itu, kan membagi lawan aku, kada tahu kak aku miskin. Tapi karena sudah menyembelih ayam, ya ayam nyaman lagi. Nah, kalau dapat alhamdulillah. Jadi sifat tomak ini adalah sifat yang kada baik. Yang kecil-kecil kayak itu tuh lah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini dari aspek kurban. Mudah-mudahan walaupun sudah lewat, ini harus menjadi pelajaran dan hikmah bagi kita. Ya, sifat tomak. Kita ini dalam kehidupan di masyarakat itu tadi banyak sifat tomak kita. Di kantor berpikir bilang, mana gaji ini belum lagi nah, mana bulan ke-13 lagi, mana THR, mana ini, bila honor pemulaan mana kuning, hak ini hakku. Nah ini tomak ini. Padahal kalau orang ujaran sampai, kenapa pian kada tapi ribut tentang harta? Karena aku tahu hartaku kada bakal dimakan orang, rizkiku kada bakal dimakan yang lain. Kita ini sudah ditentukan rizki oleh Allah, dan rizki kita tidak akan dimakan oleh orang lain, tidak akan tertukar. Nah nang tamak-tamak itu kada tahu, ya ampun kok ini. Nah, bayar sudah dapat kada ingat lagi lawan OB, lawan cleaning service nang kada dapat token, nang kada dapat honor bulan ke-13. Kada ingat lagi. Nang ingat pada ringan di rumah aja. Nah ini tomak. Nah jadi nang menyembelih ayam tadi itu ajaran kecil aja nih. Memang kada mampu, tapi mudah-mudahan kalau diniatkan. Karena ujar Nabi, siapa yang punya kemampuan, dan kemampuan itu kalau diniatkan, ya Allah limpahkan rizki kepada hamba, Allah beri. Kemudian walam yudhahi, dan ia tidak berkorban, jangan dekati tempat ibadah kami. Ini pelajaran daripada korban. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian lebih daripada itu, tadi disampaikan bahwa Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk menyembelih putra sematawayangnya dari Hajar, yaitu Ismail. Kenapa Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Ismail? Karena Ismail adalah anak yang paling dicintainya, apalagi kalau kita kaitkan dengan cerita-cerita tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, kita ini dalam hidup pasti mempunyai Ismail. Pertanyaannya, apa dan siapa Ismail kita? Apa dan siapa Ismail kita? Apakah Ismail kita itu harta kita? Apakah Ismail kita itu jabatan kedudukan kita? Apakah Ismail kita itu rumah kita? Apakah Ismail kita itu sawah kita? Harta kita? Keluarga kita? Istri kita yang cantik? Suami yang ganteng? Ismail kita? Tidak ada yang tahu siapa Ismail kita kecuali diri kita sendiri. Pahamlah kira? Nah, ini yang ulun gambarkan ini. Ya. Tidak ada yang tahu Ismail kita. Ismailnya Ibrahim siapa? Yaitu kecintaannya kepada anaknya. Itulah Ismailnya Ibrahim. Sehingga Allah kemudian meminta kepada Ibrahim untuk mengorbankan Ismailnya, yang kebetulan putra sematawayangnya yang sangat dicintainya, dan Ibrahim lolos melakukan itu. Nah, kita, kecintaan kita yang berlebih-lebihan kepada yang saya sebutkan tadi, itulah Ismail kita. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, tapi Allah itu sekali lagi maha cinta kepada kita. Zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa wal banin, dan seterusnya. Ini manusia itu memang dihiasi dengan kecintaan, dengan syahwatnya, dengan hartanya, dengan emas, dengan perak, dengan sawah-sawah, dihiasi. Ngaran jegin manusia. Lalu bagaimana tadi disebutkan dengan Ismail itu? Pada saat kecintaan kita kepada yang kita sebutkan tadi dan berbenturan dengan perintah Allah, kemudian kita lebih mengutamakan Ismail daripada Allah. Mungkin Ismail kita adalah perniagaan kita. Kita asik berdagang. Pada saat hayya 'alas shalah, lewat hayya 'alas shalahnya, hayya 'alal falah, sampai qad qamatis shalah, lewat. Asik kita berniaga. Kita tidak bisa menguasai Ismail kita. Jadi bukan berarti kemudian kita meninggalkan harta kita, enggak. Tetapi pada saat nina bertemu dengan perintah Allah, mana yang lebih kita pentingkan? Pada saat berniaga, ini halal, ini haram. Pada saat kita mengambil yang haram, berarti kita mencintai Ismail kita, mengalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat berbenturan, kalau ada berbenturan, silahkan nikmati harta, kemudian infakkan di jalan Allah sampai waktunya zakat, lebih lagi dengan infak. Ya. Kemudian jangan berlebih-lebihan, jangan tabzir. Kalau itu dilanggar, berarti Anda mencintai Ismail Anda. Nah, ini kurban mengajarkan tadi. Apalagi nang halus-halus tadi, nang tamak tadi kan,
Tidak tamak dalam hidup ini. Karena salah satu penyebab kehancuran manusia itu sifat tamak dan sarkah. Koruptor itu, coba koruptor 341 triliun nang dikorupsi. Baulah rumah di Australia, baulah rumah di Singapura, baulah rumah di Hong Kong, beisi pesawat pribadi. Tamak serakah. Bayi yang ditangkap hanya sehari garing langsung garing. Nah, tetapi jangan lupa nang kada tertangkap, Allah bisa menjadikan orang sedih, sakit tanpa mengambil hartanya. Hartanya banyak tapi sakit, guring kirip-kirip di atas dipan. Bisa diambil hartanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah juga berkuasa menjadikan bahagia orang yang tidak punya harta. Nang kada punya harta di muka toko guring mengaruh lagi. Pada saat yang sama ada orang yang punya harta berkelimpahan, kada kawa guring mun kada kawa minum obat guring. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi kita cari Ismail kita ini apa? Tidak ada yang tahu kecuali diri kita sendiri. Nah, maka dalam rangkaian haji itu, dan haji itu tidak sah kecuali ada itu, yaitu Arafah. Arafah, al-hajju Arafah. Jadi tanggal haji itu cuma 3 hari kah 4 hari kah? Ya. Orang haji itu aja. Datang di Mekah, segalanya tuh masih wajib haji segalanya. Nanti sampai anunya tulak Arafah. Nah, tanggal 9. Nah, imbah maghrib tulak ke Musdalifah. Habis di Musdalifah tengah malam tulak ke Mina. Di Mina melontar. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 napar ula. Napar saninya tanggal 13. Imbah itu atau mulai tanggal 10 itu sudah boleh tawaf ifadah. Bilanya kada tawaf ifadah masih pakai ihram. Kalau tanggal 10 tulak ke Mekah, imbah itu sa'i, tawaf, sa'i, tahallul, begundul. Boleh ke Mina, sudah boleh pakai baju biasa. Tanggal 11 baju biasa, tanggal 12 baju biasa. Jamaah haji Indonesia biasanya sampai tanggal 13. Jadi sunyi sudah mulai Mina tuh orang sudah bulikan masih di situ lagi. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, intinya Arafah tadi. Arafah itu apa? Kenal diri. Nah, maka kurban yang kita lakukan harusnya bisa membawa kita lebih mengenal diri kita, mengenal Ismail kita. Jangan kita dijadikan budak Ismail kita, karena hidup kita ini sementara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita, menjalani hidup di dunia ini sebagai hamba yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.